Kita hari ini belajar rasa senang ya, rasa senang itu tertawa-tawa, hahaha. Tidak akan bisa mengajarkan itu ke anak-anak. Seperti halnya, kita mau belajar rasa sedih ya, rasa sedih itu kamu harus menangis, kamu harus ini. Tapi anak bingung, dapetin rasanya itu dari mana, dapetin hal itu dari mana. Ya, mendapatkannya itu dari prakteknya, dari aktivitasnya gitu. Jadi dari situ kita bisa mengajarkan anak-anak kita rasa-rasa itu, rasa sedih, rasa senang gitu. Oke, nah emosi atau rasa yang saya maksud tadi, rasa mau pipis, rasa mau pup, rasa haus, rasa lapar. Emosi adalah bagian dari komunikasi. Emosi adalah bagian dari bagaimana anak-anak atau manusia memahami apa sih yang dikomunikasikan orang. Lewat emosi, lewat mimik wajah, terkadang komunikasi itu tersampaikan dengan baik. Lewat situ kita sudah tahu, oh seperti ini, oh seperti ini. Nah, terkadang di anak-anak kesulitan untuk memahami emosional ini secara benar. Terkadang mereka melihat temannya terjatuh, mungkin mereka merasa itu adalah sesuatu yang perubahan emosi yang signifikan atau perubahan ekspresi yang berubah, mereka langsung tertawa. Bukan karena mereka bukan karena mereka menertawakan temannya, bukan, tapi karena mereka merasakan atau mereka melihat perubahan ekspresi yang berlebihan di salah satu sosok wajah atau sosok teman atau apa. Akhirnya mereka tertawa. Karena kenapa mereka itu? Karena anak-anak senang sekali melihat sesuatu yang berubah dari kitanya. Jadi mereka tertawa, bukan karena mereka menertawakan karena temannya jatuh, bukan karena itu, tapi bisa jadi karena mereka memang belum memahami apa itu emosi. Seperti misalnya juga dimarah-marahin mama, dikasih tahu, dia malah ketawa. Nah, itu sama halnya. Jadi anak-anak pentingnya kita ajari rasa sedih, rasa senang. Jadi misalnya dia terjatuh atau apa, saat itulah kita harus mengajarkan, nah itu sakit, sedih kan, sakit. Nah saat itulah kita mengajarkan mereka. Tidak bisa nih rasa sedih, rasa senang itu diajarkan dibuat-buat. Misalnya tiba-tiba saya langsung kasih tahu, kita hari ini belajar rasa senang ya, rasa senang itu tertawa-tawa, hahaha. Tidak akan bisa mengajarkan itu ke anak-anak. Seperti halnya, kita mau belajar rasa sedih ya, rasa sedih itu kamu harus menangis, kamu harus ini. Tapi anak bingung, dapetin rasanya itu dari mana, dapetin hal itu dari mana. Ya, mendapatkannya itu dari prakteknya, dari aktivitasnya gitu. Jadi dari situ kita bisa mengajarkan anak-anak kita rasa-rasa itu, rasa sedih, rasa senang gitu. Apa saja sih emosi yang harus kita ajarkan untuk anak-anak kita di tahap awal? Yang pertama adalah rasa senang. Rasa senang ini bisa diajarkan misalnya dia pergi ke tempat bermain, nah saat itulah kita coba label rasa itu. Oh senang ya dek, tanya kembali. Oh dari situ dia bilang, oh ini senang. Terus oh adek senang. Nah dari situ dia melabel, oh rasa ini senang ya. Nah yang kedua adalah rasa sedih. Rasa sedih juga harus diajarkan. Misalnya dia ditinggal oleh orang tuanya pergi atau apa. Nah dari situ kita sedih ya ditinggal, sedih ya. Bukan karena kita mau menambah dia menjadi makin menangis, bukan. Tapi kita mencoba melabel bahwa ini rasa sedih. Nah dari situ kita tanya, adek kenapa sedih? Kalau kita tidak melabel itu dan kita memaksa tidak apa-apa, jangan menangis, jangan ini, dia tidak akan memahami rasa emosi yang ada di dalam dirinya. Akhirnya dia bingung, rasa ini apa ya namanya? Ini tuh sedih atau aku harus senang atau gimana? Kok aku tidak dibolehkan menangis? Kok aku tidak boleh ada rasa ini gitu? Nah itu tidak boleh. Jadi kita misalnya anak menangis, boleh dia menangis, boleh dia sedih, nggak apa-apa sedih, nanti pelan-pelan berhenti ya, nggak apa-apa, tenang dulu. Nah dari situ dia belajar proses itu, dia belajar memahami rasa sedih, rasa senang itu. Rasa yang ketiga adalah marah. Marah juga harus diajarkan.
Misalnya dia kesal tidak diberikan. Oh, dia marah sama mama, kita tidak boleh pergi. Oh, dia marah sama papa, tidak boleh pergi. Tarik emosi itu, coba tanya, coba ini. Kita yang jadi orang dewasa mengajarkan itu supaya dia paham, oh ini rasa marah nih. Tapi kita juga harus kendalikan, tidak boleh ya marah-marah terus. Tidak boleh ya seperti itu. Coba minta baik-baik seperti itu. Jadi kitanya mencoba melabel setiap rasa yang ada atau setiap emosi yang ada pada anak seperti itu. Selanjutnya rasa takut, begitu juga caranya. Misalnya dia takut gelap, takut tapi jangan dibuat-buat takutnya. Misalnya, oh ada hantu loh, ada nanti disuntik sama dokter loh, akhirnya dia takut sama itu. Jangan pernah hayolo kepada anak-anak kita. Nanti itu akan memunculkan rasa takut yang berlebihan. Anak akan muncul rasa takut sendiri kok dia. Misalnya dia takut ketinggian. Nah, ini tinggi, takut ya. Ya pelan-pelan tapi kita pelan-pelan ya naiknya ya. Nggak apa-apa kok, takut boleh, nggak apa-apa tapi pelan-pelan. Seperti itu. Rasa mengantuk, nah mengantuk juga harus diajarin. Misalnya dia udah capek terus dia tiba-tiba dia malah merengek, dia malah menangis. Nah dari situ kita ajarkan, oh ada yang mengantuk ya. Jadi mengantuk tidak boleh dengan merengek. Kalau misalnya usianya sudah mulai paham gitu, jadi kita kasih tahu, oh ada yang mengantuk seperti itu. Rasa sakit, nah dan rasa lelah. Rasa sakit dan lelah ini juga harus kita ajarkan. Rasa sakit, rasa lelah. Rasa sakit misalnya dia habis kepentok, jedok gitu. Nah kita terkadang suka menyalahkan, oh dasar kursinya nih, dasar ini bikin adek sakit. Nah gitu. Caranya adalah, terbentur ya, nanti pelan-pelan ya, itu sakit. Oh nah ini namanya sakit nih. Jadi kita jangan mengajarkan kepada anak kita untuk menyalahkan sesuatu, padahal anak kita yang tidak pelan-pelan. Dari situ dia juga belajar bertanggung jawab, belajar rasa itu, seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa selalu mengamankan semuanya. Dari situ dia tidak belajar arti rasa sakit dan rasa lelah, seperti itu. Nah itu tadi contoh-contoh emosi sederhana yang harus anak-anak pahami atau anak-anak mulai mengerti, oh ini rasanya, oh ini. Nah, selanjutnya adalah rasa yang ada pada diri. Rasa lapar, rasa mau pipis, rasa haus, rasa mau pup, itu. Kenapa harus diajarkan juga? Supaya dia tahu ada rasa yang tidak nyaman di dalam organnya. Misalnya rasa pipis, ada krek. Nah, dari situ kita harus ajarkan pipis. Nah, biasanya ada muncul ciri nih dari situ. Misalnya anak nih mau, nah itu rasanya udah muncul. Dari situ kita kasih tahu label. Pop ya, oh mau Nah itu namanya Nah dari situ kita harus kasih tahu rasanya. Dan juga yang paling sering kita lupa adalah rasa haus dan rasa lapar. Terkadang kita orang dewasa atau kita orang tua takut anak kita haus dan lapar. Jadi sebelum jamnya nih, jam makan belum, kita udah cekokin anak kita. Akhirnya rasa lapar dan rasa haus itu tidak muncul karena dia selalu merasa tercukupi. Akhirnya pada saat rasa itu muncul, anak bingung, ini rasa apa? Akhirnya dia merengek dan akhirnya dia mungkin marah-marah karena dia nggak tahu rasa ini apa. Kita bukannya membiarkan anak kita menjadi kelaparan, tidak. Kita tahu misalnya 2 jam, 3 jam. Tapi kita coba tanya ke mereka, adek lapar, adek ini. Tapi kalau misalnya sudah waktunya kelewatan, nah baru kita berikan itu. Karena itu juga mengajarkan rasa yang ada di dalam dirinya. Ini bagian dari sensori, bagian dari rasa pengenalan dia atau memahami dirinya. Dia kenapa ya, dia apa ya, dia lapar, dia haus, dia sakit, dia gelisah, dia cemas. Nah dari situ anak-anak juga memahami hal itu, belajar dengan hal itu. Kalau kita melupakan hal itu, efeknya anak-anak kita semua yang dia rasakan labelnya adalah menangis. Karena menangis adalah respon pertama anak-anak untuk hal yang tidak nyaman. Menangis boleh, tapi kalau semua dibuat menangis itu salah. Akhirnya komunikasinya bermasalah. Kita tidak tahu ini kenapa. Akhirnya kita coba menebak-nebak nih. Oh dia lapar, akhirnya kasih. Oh dia haus, akhirnya kasih. Sebenarnya belum tentu lapar, belum tentu haus, tapi karena merasa ya udahlah, akhirnya tidak ada usaha untuk berkomunikasi seperti itu. Jadi terkendala permasalahan yang lain. Akhirnya anak bingung, ada apa ini, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi pembahasannya. Mohon maaf kalau agak sedikit panjang dan mohon maaf agak sedikit
pembahasannya banyak nih. Saya berusaha untuk menjelaskan sesederhana mungkin, sesingkat mungkin untuk bisa saling memahami bagaimana sih tentang tadi kita mengenal emosi dan beberapa rasa yang ada di dalam diri kita, seperti itu. Sebelum saya menutup video ini, sebelum ada pertanyaan juga, coba cek-cek dulu video-video di bawah atau di channel YouTube ini, bisa dicek. Mungkin video-video tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mau kita tanyakan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kalau misalnya ada diskusi juga boleh, bisa email, bisa chat aja di komentar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Video kali ini tujuan saya adalah ingin sama-sama berbagi dan bukan saya menggurui atau mengajari, tidak. Saya hanya ingin membagikan sesuatu yang sederhana yang saya miliki untuk teman-teman semua agar bisa saling membantu tumbuh kembang anak kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ketemu lagi di video selanjutnya.